Salam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Shalom. Kita melihat Alkitab kita, Injil Lukas. Lukas pasal 10. Lukas 10 ayat 40. Lukas 10 ayat 40. Sebelum kita baca, saya mau cerita sedikit. Beberapa waktu lalu saya bersama istri dan anak saya nomor 2 makan bakso. Tiba-tiba ada suara kericik. Anak perempuan sekitar 6 tahun kira-kira. Menjatuhkan manik-manik kecil-kecil mainan itu. Kayaknya untuk bahan buat kalung anak-anak itu ya. Jadi kecil-kecil itu, mungkin dimasukkan benang gitu ya. Jatuh berantakan. Ya, spontan saya sama anak saya Felicia mencoba membantu untuk mengambil, mengumpulkan. Tapi di dekat situ papanya diam saja, membiarkan. Saya tidak berpikir menyalahkan papanya, pasti ada tujuan khusus ini dari papanya. Saya berusaha membantu, papanya bilang, biar om. Tapi tetap saya bantu. Saya hanya bantu mengumpulkan. Nah, si anak memungut, masukkan di dalam tempatnya. Baik, saya duduk lagi, makan bakso. Saya sedikit lihat-lihat gitu ya, ngelirik-ngelirik gitu ya. Anak itu dan papanya. Sedikit ada percakapan anaknya itu dengan nangis sesenggukan. Mungkin juga merasa bersalah dan dilihat cukup banyak orang ya. Anak saya agak mendekat mereka. Lalu beberapa waktu kemudian anak saya ke saya lapor apa yang mereka bincangkan. Jadi ternyata kira-kira saya tangkapnya begini kesimpulannya. Si anak itu sudah diberitahu papanya, mainnya di rumah, jangan dibuka-buka. Mainnya di rumah, jangan di jalan. Tapi namanya anak ya. Dibuka-buka lalu jatuh semua. Nah, tanggung jawab. Nak, ayah didik kamu, disiplin kamu, tanggung jawab. Kamu bersalah, enggak nurut sama ayah. Jatuh semua, pilihin, kumpulin sendiri. Tanggung jawab. Diajar, tanggung jawab. Karena anak enggak terus kecil. Satu saat pasti dewasa. Belajar, tanggung jawab. Sejak dini, dibiasakan tanggung jawab. Supaya punya karakter tanggung jawab. Kalau enggak dibiasakan bertanggung jawab, nanti sudah besar, sulit bertanggung jawab. Selalu mengharapkan pertolongan orang lain. Padahal dirinya sendiri yang salah. Mengapa ayah membiarkan si anak? Karena ayah mendidik. Supaya anak bertanggung jawab. Supaya bertanggung jawab. Sama-sama katakan supaya bertanggung jawab. Ada sebagian anak-anak yang sakit hati dengan orang tuanya. Karena dari kecil enggak dididik tanggung jawab. Selalu berusaha dibantu, kasihan, dimanja. Lalu sudah besar, enggak bisa mandiri, enggak bisa bertanggung jawab. Justru marah sama. Kenapa papa mama enggak mendidik saya waktu kecil? Membiasakan bertanggung jawab. Terus dimanja. Jadi dimanja bahaya juga.
Kita lihat Alkitab kita Lukas 10 ayat 40. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Sibuk sekali. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Tuhan, tidakkah engkau peduli saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Nah, marah sama Tuhan, marah sama saudaranya sendiri. Suruhlah dia membantu aku. Jemaat Tuhan, ambil pelajaran yang cukup baik pagi ini ya. Jadi sibuk sekali itu juga ada bahayanya. Rajin bagus, tapi kalau sibuk sekali, sangat sibuk, terlalu sibuk, bahaya. Berakibat apa? Tidak ada waktu, kurang waktu duduk diam di kaki Tuhan. Karena sangat sibuk, karena terlalu sibuk. Berakibat apa lagi? Bisa marah-marah sama Tuhan, bisa marah-marah sama saudaranya sendiri. Selagi ada waktu, perhatikan baik-baik. Selagi ada waktu. Ketika Tuhan berbicara, dengarkan baik-baik. Selagi ada waktu. Jangan terlalu sibuk. Ingat perkataan hamba Tuhan senior berkata, kalau setan tidak bisa membuat kita untuk menjadi orang ateis, kalau setan gagal membuat kita menjadi orang yang tidak percaya sama Tuhan, setan akan berusaha membuat kita sangat sibuk, terlalu sibuk, kecapean, kelelahan. Karena setan tahu akan berakibat marah-marah sama Tuhan. Marah-marah sama saudara sendiri. Sama-sama katakan marah-marah. Marah boleh. Marah-marah, dikit-dikit marah. Marah-marah sedikit, sedikit-sedikit marah. Lagi-lagi marah, marah-marah lagi. Jadi hobi marah, jangan. Marah untuk membuat saudara kita berbalik, bertobat, menegur dengan kasih. Oh, bagus. Marah supaya saudara kita jangan berbuat dosa. Bagus. Supaya berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Berbalik kepada Tuhan, bagus. Tapi kalau marah-marah jadi hobi, sehari 3 kali, kayak makan pagi, makan siang, makan malam. Kayak minum pil, minum obat, pagi, siang, malam, sehari 3 kali. Jangan. Sehari 7 kali marah. Memuji Tuhan 7 kali sehari boleh. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Tuhan. Ya maksudnya sempurna setiap saat. Hobinya memuji Tuhan. Maria membiarkan Marta sibuk sekali. Tidak membantu karena Maria memilih untuk duduk dekat kaki Tuhan, untuk mendengarkan terus-menerus firman Tuhan. Dan itu pilihan yang terbaik, dipuji oleh Tuhan. Kenapa Maria tidak membantu, kok membiarkan? Karena Maria tahu ada yang lebih penting, ada yang terpenting, ada yang lebih
harus diutamakan. Sibuk untuk mempersiapkan kebutuhan Tuhan Yesus, untuk melayani Tuhan Yesus, untuk menjamu Tuhan Yesus. Apalagi ada tradisi tamu besar, tamu agung, orang yang dituakan, orang penting datang harus dijamu jamuan yang terbaik. Bila perlu makanan-makanan yang mewah. Tapi jemaat perhatikan baik-baik. Apakah itu yang Tuhan mau? Jangan salah pikir loh, jangan salah sangka loh. Saya pikir Tuhan senang banyak makanan. Saya pikir Tuhan senang banyak makanan mewah. Saya pikir saya dipuji Tuhan karena saya karena menyediakan makanan-makanan yang banyak yang mewah. Saya pikir, jangan. Pikirmu saja yang kau pikir. Tuhan Yesus sederhana saja. Sepiring cukup. Jangan gelojoh, jangan serakah. Banyak orang kelaparan. Maria membiarkan saudaranya sibuk sekali. Karena Maria berpikir, kamu kan sudah tahu, yang terpenting itu kan duduk diam di kaki Tuhan mendengar firman Tuhan. Tuhan tidak minta kan untuk dilayani, disiapkan banyak makanan sehingga kamu sibuk sekali. Kan enggak, Tuhan enggak memerintahkan kan. Mengulang lagi ya. Minggu lalu atau 2 minggu lalu. Yang saya mengaku salah itu loh. Berkata salah terhadap mama saya itu loh. Kok dulang lagi mah? Kok dulang lagi mah? Sudah ngomong. Sudah tahu saya. Nah, anak-anak. Ngaku salah ya. Ngomong apa sama orang tua kalian? Ya, minta maaf sama orang tua ya. Anak muda sabar ya sama orang tua. Kadang-kadang lupa, dulang lagi. Akibatnya apa? Bahaya loh, kita sendiri bisa lupa. Ada satu syaraf yang terganggu, bisa lupa loh. Sudah makan belum ya? Sudah saya kunci enggak? Mobil tadi, sepeda motor, pintu rumah, balik lagi. Tabur tuh. Belum tuwek, spekun. Nah, belum tua sudah lupaan. Makanya jangan menghina orang tua. Orang tua salah, orang tua lupa. Kita anak-anak yang muda, anak muda bantu. Sama-sama katakan membantu. Menolong, bukan disalah-salahkan. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah mengampuni saya. Tapi saya masih didisiplin sama Tuhan. Buktinya apa? Saya berangkat duluan tadi pagi, sama ada membawa barang-barang. Pakai kaos dulu. Karena masih melakukan sesuatu beberapa hal, nanti keringetan. Nanti setelah itu baru ganti baju. Tengah jalan. Loh, kemeja dan jas yang saya siapkan di dekat pintu, lupa saya bawa. Untunglah istri dan anak saya membawakannya ke gereja. Ya, berangkat menyusul. Terima kasih. Sampai di gereja, terima kasih Tuhan ada kemeja dan jas yang sudah dibawakan. Tapi ya masih ada yang lupa. Saya enggak pakai sabuk pagi ini. Tahu rasa. Untung enggak melorot.
Lain kali bapak-bapak minggu depan bawa 2 sabuk ya. Siap-siap untuk kalau saya lupa lagi. Tuh makanya tuh. Anak muda jangan sombong ya. Merasa kaya, pinter, lalu tidak hormat sama orang tua. Nanti ada syaraf yang terganggu. Tahu rasa. Anggota tubuh Kristus saling membantu, saling menolong, saling mengingat. Iya. Jadi kalau ada yang lupa, syaraf-syaraf yang lain membantu, mengingatkan. Jangan diolok, dihina, dihakimi terus, tapi ditolong. Itu anggota tubuh Kristus yang saling membutuhkan. Jemaat, apakah kita juga masih merasa Tuhan kurang peduli sama kita? Kayaknya Tuhan membiarkan, tapi puji Tuhan sebagian kita sudah sadar bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita seizin Tuhan. Sepertinya Tuhan membiarkan. Bukan Tuhan tidak sayang, bukan Tuhan tidak cinta. Tapi Tuhan ingin mendewasakan kita. Tuhan menguji kita. Supaya kita naik ke tingkat lebih tinggi. Supaya naik kelas. Supaya lulus ujian. Lulus ujian lagi, lulus. Tambah naik. Kelihatannya Tuhan membiarkan, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kelihatannya Tuhan membiarkan kita, tapi Tuhan tetap menyertai kita. Tuhan tetap mengawasi kita. Yusuf di sumur kering, di penjara. Tuhan membiarkan, Alkitab mencatat Tuhan menyertai. Daniel dibiarkan di gua singa. Alkitab mencatat Tuhan menyertai Daniel. Sadrah, Mesakh, Abednego dibiarkan di dapur api. Alkitab mencatat Tuhan menyertai mereka. Jemaat, jangan takut, jangan khawatir. Tuhan menyertai kita. Kisah Para Rasul 12 ayat 5. Kisah Para Rasul 12 ayat 5. Kisah Rasul 12 ayat 5. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Petrus dibiarkan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Jadi penderitaan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita jangan diusir. Jangan dikit-dikit setan. Jangan. Tuhan izinkan. Sepertinya Tuhan membiarkan. Ada tujuan khusus. Tujuan spesial. Untuk kita orang-orang yang spesial. Kisah Para Rasul 24, pasal 24, ayat 27. Kisah Rasul 24 ayat 27. Tetapi sesudah genap 2 tahun, Felix digantikan oleh Porcius Festus. Dan untuk mengambil hati orang Yahudi, ia membiarkan Paulus tetap dalam penjara. Kelihatannya Tuhan membiarkan Paulus tetap dalam penjara. Kelihatannya, oh mana Tuhan tidak tolong. Tetap dalam penjara.
Ada pertanyaan. Apakah Tuhan tidak sanggup memutuskan, melepaskan belenggu-belenggu, pasung-pasung, membuka pintu-pintu penjara? Apakah Tuhan tidak sanggup? Sangguplah. Dia sanggup. Yesus sanggup. Amin. Pasal 5 ayat 19. Kisah para Rasul 5 ayat 19. Tetapi waktu malam seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Amin. Bumi aja bisa bergoncang. Batu besar bisa terguling. Cukup satu malaikat. Kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jemaat yang punya masalah besar, dengar baik-baik. Masalah besar bagi kita orang-orang yang percaya sama Tuhan. Itu berpeluang besar untuk kita mengalami kemahakuasaan Tuhan. Sama-sama katakan amin. Roma 16 ayat 7. Roma 16 ayat 7. Roma 16 ayat 7. Tentang Paulus itu berkali-kali loh dalam penjara. Roma 16 ayat 7. Salam kepada Andronikus dan Yunias, saudara-saudaraku sebangsa yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku. Paulus, Petrus, Andronikus dan Yunias. Saudara yang sedang mengeluh, mengomel, kecewa mungkin. Kenapa aku kok menderita gini? Belum sebanding dengan para rasul, hamba-hamba Tuhan yang ada di Alkitab. Belum ada apa-apanya. Sebagian kita mengalami masalah menderita karena salah sendiri. Belum karena Injil. Belum karena memberitakan Injil. Satu Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13. Kita baca sama-sama dengan suara kedengaran. Cukup keras. 1 Korintus 10 ayat 13. 1, 2, 3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Sama-sama katakan amin. Filemon 1 ayat 9. Filemon 1 ayat 9. Filemon 1 ayat 9. Filemon. Filemon, bukan Filipi ya. Filemon. Filemon 1 ayat 9. Filemon, betul ya? Filemon itu dekatnya apa ya?
Filemon. Betul ini. Sudah ketemu ya. Tadi sedang sembunyi. Sedang ke toilet tadi Filemon. Oh, Om Filemon di Surabaya. Oke. Belum kenal sama Filemon. Tetapi mengingat kasihmu itu lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku Paulus, perhatikan, yang sudah menjadi tua. Lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus. Jemaat yang sudah sepuh, usia emas, sudah tua, yang kadang-kadang berpikir gini ya, manusiawi ya. Ya ampun, aku sudah tua. Sudah waktunya menikmati hidup, tapi kok soro. Kok masih menderita, kok masih susah. Kita baca, apa ini? Paulus sudah menjadi tua. Loh, masih di penjara. Ku mau cinta Yesus selamanya. Selamanya. Sama-sama. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus. Amin. Amin. Karena cinta. Laut ku seberangi, gunung ku daki. Gak capek tak? Enggak. Gak kesel? Enggak. Jauh loh. Gak apa-apa tak? Enggak. Karena cinta. Gerimis gak datang. Karena lupa bawa topi, lupa bawa payung, lupa bawa jas hujan. Karena ada orang tertentu kena gerimis malah pusing. Ya. Jemaat, sedia payung sebelum, iya memang agak sulit kita ini ya. Hujan baru, lupa Pak payung, pinjem. Kemarin loh saya dengar dari seorang ibu, katanya loh, Pak, berapa kali payungku dipinjem, gak balik. Kembalikan ya Pak Ibu, yang pinjem payung. Makanya dikasih nama, ya, Joni. Han, Momon kasih nama. Loh Pak, sudah saya kasih nama, masih enggak balik. Ya sudah, nanti Tuhan ganti. Cuma payung aja loh. Loh, bukan payungnya Pak. Kita harus setia dengan perkara kecil. Di Suara Surabaya masih terjadi terus ya. Teman pinjem sepeda motor, pinjem mobil, enggak balik. Atau baru kenal di Facebook, kenal di media sosial, kenal di mana. Ini biasanya digertak dengan kata-kata gini. Masa enggak percaya sama saya? Ini. Sungkan Jadi hati-hati ya. Termasuk saya pinjem, jangan dipinjemin. Ya. Nanti tidak balik nanti. Ibrani 11.
Saya ingin jemaat Tuhan, saya ingin kita semua jadi orang-orang yang kuat, tahan dalam penderitaan. Enggak kuat Tuhan, terus nak, kamu pasti bisa, kuat terus. Capek Tuhan, terus nak, kamu pasti bisa nak. Terus, sedikit lagi nak, sedikit lagi. Ibrani 11 ayat 36. Ibrani 11 ayat 36 dan 37. Ada pula yang diejek dan didera, dipukul, dianiaya, dicambuk. Bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Jadi banyak zaman dulu para rasul, hamba Tuhan. Nggak enak-enakan hidup. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Tuhan membiarkan, Tuhan menyertai sampai kesudahan zaman. Tuhan memberikan kekuatan. Suatu kehormatan menderita karena Tuhan Yesus, karena nama Tuhan Yesus. Suatu kehormatan menderita karena kebenaran. Demi keselamatan jiwa-jiwa. Berseru Tuhan, ampunilah mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bukannya kita membenci, malah membenci. Enggak, malah kasihan. Enggak apa-apa. Yang penting kamu selamat. Kamu menganiaya aku tetap mengasihimu. Terakhir. Wahyu 2 ayat 10. Wahyu 2 ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara. Perhatikan baik-baik. Kadang Tuhan mengizinkan, membiarkan orang jahat mengganggu kita. Orang nakal mengusik kita. Orang curang, orang tidak jujur mengganggu hidup kita. Iblis mengganggu kita, mencobai kita. Tuhan izinkan. Tuhan kelihatannya membiarkan. Tuhan bisa ganti itu semua menjadi ujian bagi kita. Iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara. Supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan. Kesusahan. Tuhan tahu enggak? Tuhan tahu enggak kita sedang susah? Tahu. Tuhan sungguh-sungguh melihat enggak kita susah? Sungguh-sungguh melihat. Tuhan mendengar atau tidak ketika kita menangis? Mendengar. Tuhan turut merasakan apa yang kita alami. Tuhan turut menangis. Kesusahan selama 10 hari. Sama-sama katakan 10 hari. Pak, Bu, kesusahan itu ada batasnya. Ada batas waktunya. Tapi kebahagiaan yang akan kita nikmati
kekal selama-lama-lama-lamanya. Sama-sama katakan amin. Katakan selama-lama-lama, 1, 2, 3. Selama-lama-lama-lama-lama-lama-lama-lamanya. Coba sama-sama angkat tangan. Sama-sama angkat tangan yuk. Sama-sama angkat tangan Bapak Ibu. Selama-lama-lama-lama-lama-lama. Awas kesampluk sampingnya. Penderitaan yang kita alami sekarang ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima. Kuat jemaat Tuhan. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Saya ulang lagi. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Sama-sama katakan amin. Sama-sama katakan mahkota kehidupan. Amin. Kita sama-sama nyanyikan lagu yang terakhir tadi, takkan pernah ada kasih di dunia. WL Singer bisa membantu. Takkan pernah ada kasih di dunia seperti kasih-Mu Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku dengan penebusan-Mu. Jauh di lubuk hatiku. Jauh di lubuk hatiku ingin ku katakan kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku rindu. Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku rindu. Sejenak kita merenungkan firman Tuhan.
Sama-sama kita bangkit berdiri. Kau selalu ada dalam hati. Semua sama-sama angkat tangan dalam hadirat-Mu. Kami mau banyak berserah, pasrah sama Tuhan. Jadilah kehendak-Mu, rencana-Mu yang terbaik, yang terindah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, perlindungan-Mu. Terima kasih. Engkau terus mengawal negeri kami, menjaga. Haleluya. Para malaikat di surga memagari negeri kami. Jauhkan dari yang jahat. Negeri kami terus dipenuhi dengan kasih Tuhan. Penuhi dengan roh takut akan Tuhan. Kebenaran, keadilan terus bergulung-gulung di negeri kami, Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan mengarahkan hati para pemimpin di negeri ini. Kemana Tuhan mau. Terima kasih Tuhan. Indonesia di hati-Mu Tuhan, terima kasih. Indonesia di tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Transformasi besar terjadi di Indonesia. Pertobatan yang besar terjadi di Indonesia. Rakyat Indonesia meninggalkan jalan-jalannya yang jahat, berbalik kepada Tuhan. Sujud menyembah kepada Tuhan. Sungguh-sungguh bertobat. Haleluya. Di jalan-jalan orang-orang menyesali dosanya, meninggalkan dosanya. Di penjara-penjara orang-orang menangisi dosanya, meninggalkan dosanya. Pertobatan yang besar terjadi di negeri kami Tuhan. Keluarga kami dipulihkan, gereja kami dipulihkan, kota kami dipulihkan. Seluruh rakyat Indonesia dipulihkan. Terima kasih. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi kami yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami terima semua yang terbaik dari Tuhan. Untuk setiap pribadi kami. Studi pekerjaan pelayanan kami, keluarga kami. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Kami milik Tuhan. Tuhan, jadilah kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Syukur. Terima kasih. Kami berdoa, kami percaya, kami bersyukur demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah yang esa, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Ada pengumuman sebentar.